Korps Brigade Mobile atau sering disingkat Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob atau Mobrik juga dikenal sebagai salah satu institusi tertua Polri sebagai penerus dari pasukan polisi istimewa yang telah berperan dalam memprakarsai pembentukan institusi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan sandera, dan penjinakan bom. Korps Brigade Mobil juga bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, seringkali bersamaan dengan operasi militer. Korps Brimob tergolong sebagai unit taktis polisi, Polis Tactical Unit, PTU, dan secara operasional bersifat kesatuan senjata dan taktik khusus polisi termasuk Densus 88 dan Gegana Brimob. Sebelum bernama Brimob, satuan ini juga pernah bernama Polisi Istimewa selama tahun 1943 hingga 1946. Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Polisi Istimewa pada tahun 1943. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang, melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibu kota. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1945, Polisi Istimewa memproklamirkan bahwa Polisi Istimewa adalah bagian dari Polisi Republik Indonesia. Polisi Istimewa atau Brimob turut berjuang dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I. Muhammad Yasin, pasukan Polisi Istimewa ini ikut terlibat dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945 melawan tentara sekutu. Pada masa penjajahan Jepang, Brimob dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keisatsutai. Pasukan ini yang pertama kali mendapat penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno yaitu Sakanti Yano Utama. Pada tanggal 14 November tahun 1946, seluruh kesatuan polisi istimewa, barisan polisi istimewa dan pasukan polisi istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade Mobrik. Tanggal itu kemudian diresmikan sebagai hari ulang tahun Mobrik dan tahun 1945 dijadikan tahun kelahiran Mobrik berdasarkan Surat Order YM, Menteri Kepala Polisi Negara No. Pol. 23/61 tanggal 12 Agustus tahun 1961, ditetapkan bahwa tanggal 14 November tahun 1961 merupakan Hari Mobile Brigade ke-16 sehingga tanggal 14 November tahun 1945 diresmikan sebagai tanggal kelahiran Mobile Brigade yang diperingati setiap tahun. Pembentukan Mobrik diprakarsai oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Selain untuk mempertahankan kemerdekaan, pembentukan Mobrik ini dimaksudkan Syahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan politik dari tentara dan sebagai pelindung terhadap kudeta yang melibatkan satuan-satuan militer. Berdasarkan Surat Order YM, Menteri Kepala Kepolisian Negara No. Pol. 23/61 tanggal 12 Agustus tahun 1961 ditetapkan bahwa tanggal 14 November tahun 1961 merupakan Hari Mobile Brigade ke-16 bersamaan dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakanti Yana Utama dan perubahan nama secara resmi menjadi Korps Brigade Mobil atau Korps Brimob oleh Presiden Soekarno. Brimob pernah terlibat dalam beberapa peristiwa penting seperti konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963 dan aneksasi Timor Timur tahun 1975. Brimob sampai sekarang ini kira-kira berkekuatan 30.000 personel, ditempatkan terpusat di Mako Korps Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat dan di bawah kewenangan kepolisian daerah masing-masing provinsi. Pada tahun 1981 Brimob membentuk subunit baru yang disebut Unit Penjinak Bahan Peledak atau Jihandak.
Semenjak tahun 1992 BRIMOB pada dasarnya adalah organisasi yang dilatih dan diorganisasikan dalam kesatuan-kesatuan. BRIMOB memiliki kekuatan sekitar 12.000 personel. Brigade ini fungsi utamanya adalah sebagai korps untuk menanggulangi situasi darurat, yakni membantu tugas kepolisian kewilayahan dan menangani kejahatan dengan tingkat intensitas tinggi yang menggunakan senjata api dan bahan peledak dalam operasi yang membutuhkan aksi yang cepat. Mereka diterjunkan dalam operasi pertahanan dan keamanan domestik, dan telah dilengkapi dengan perlengkapan anti-huru-hara khusus. Mereka telah dilatih khusus untuk menangani demonstrasi massa. Semenjak huru-hara yang terjadi pada bulan Mei tahun 1998, pasukan anti-huru-hara atau PHH kini telah menerima latihan anti-huru-hara khusus dan terus-menerus melakukan pembaharuan dalam bidang materi pelaksanaan pasukan huru-hara. Beberapa elemen dari BRIMOB juga telah dilatih untuk melakukan operasi lintas udara, dan juga sekarang sudah melakukan pelatihan SAR atau Search and Rescue.